Haleluya. Haleluya. Agak serak sedikit ya, bisa naikin sedikit. Oh, puji Tuhan. Malum saudara, tidak ada pengerja, jadi kerja bakti kalau di gereja saudara. Ya nyapu halaman luas, aula gereja, aduh, ya begitulah hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur Ibu Toce sudah tidak sakit sedikit ya, hanya sedikit ya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Dan saya senang sekali ada Ibu Gembala saya, Tante Rorong, Ibu Gembala juga Ibu Neng. Kami sama-sama punya Ibu Gembala hadir pada saat Senin sampai hari ini. Puji Tuhan meskipun sudah tua. Sebetulnya saudara, saya menolak awalnya untuk khotbah pada pagi hari ini dan perjamuan suci. Kami adalah perjalanan 1 minggu lebih ke Jawa Timur. Lalu Ibu Neng kasih tahu, Om, Tante yang melayani hari Rabu siang. Wah, sudah kasih yang saya sudah berdoa, Om. Wah, pas ngomong begitu, saya nggak bisa menolak. Saya takut kalau saya menolak, nanti saya tidak boleh ikut doa puasa 3 hari lagi. Wah, jadi ya saya berkati ya udahlah. Dan sama Tante, wah puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, tadi pagi juga suami istri. Siap-siap yang punya suami istri besok-besok. Ya, saudara, saya tidak mau menolak, saya takut menolak karena saya berarti tidak punya itikat baik. Karena selama puluhan tahun doa puasa kita ini didanai oleh keluarga ini. Mungkin saudara tidak tahu berapa kalau doa puasa seperti ini. Itu 40 bisa mencapai 50 juta sekali diadakan ini. Kalau buat kita, waduh itu bukan uang kecil, uang besar, ya. Jadi untuk biaya kamar, semua ini makan dan kita juga dapat jajan pulang. Tapi juga ada yang kalau mungkin banyak berdoa, Ibu Neng tergerak, dia kasih bukan sedikit, malah agak gede. Nah itu yang tapi harus banyak berdoa. Dia tidak akan kasih kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan coba nyindir, wah akan lebih jauh. Itulah ya saudara sekalian. Jadi kita bantu terus dalam doa. Sebab meskipun dana yang mereka keluarkan cukup besar, tapi saya bersyukur karena anak-anaknya Tuhan pilih. Ya. Ada beberapa anaknya, mungkin saudara juga belum begitu hafal. Yang tua adalah Andri, kedua Hari, lalu ketiga Erwin, keempat adalah Hengki, yang terakhir Diana yang tadi ada. Ya, dan mereka hampir semua membantu ini doa puasa kita ini. Tidak gampang, saudara. Makanya saya kasih tahu ke anak mereka, luar biasa kamu punya orang tua. Dan kamu pasti juga diberkati. Sebab untuk berdoa puasa seperti tidak gampang. Anak saya dari Surabaya tidak ada doa seperti ini. Makanya dia datang. Karena ingin berpuasa bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Jadi kita bantu terus dalam doa. Supaya 1 tahun kurang lebih 4 kali boleh berjalan terus dengan tidak kurang satu apa. Dan tempat ini memang sangat strategis, agak dekat dari mana-mana dan aman juga untuk dipakai. Kita doakan juga supaya pemilik ini boleh terus memberikan tempat ini. Dan saya diberitahu belum lama ini pemilik daripada hotel ini sudah bertemu muka dengan muka untuk pertama kalinya dengan Ibu Neng dan sama-sama senang. Ya,
si ibu empunya ini senang, dan ibunya yang juga senang, kita juga senang. Jadi memang sudah diatur Tuhan seperti itu. Ya, sebab apa? Karena doa puasa itu banyak yang tidak suka. Sebab harus menyangkal diri, memikul salib. Ya. Nah, puji Tuhan saudara, saya membacakan firman Allah, ayat yang sudah tidak asing, agak panjang, saya baca saja satu ayat. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ungkapan ini muncul karena ada seorang bapak ayah mempunyai anak yang dia sayang. Anak ini dirasuk oleh setan. Roh jahat yang merasuk anak ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan yang lain. Karena apa dikatakan di sini? Jenis ini rupanya ada jenis lain. Ada jenis setan, iblis, yang mungkin kekuatannya tidak seberapa. Kita tengking aja dia bisa lari. Tapi jenis ini tidak bisa, dia akan diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi saudara, rupanya ini kelas berat. Ini roh jahat ini adalah kelas berat. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Sehebat apapun roh jahat itu, tapi kalau kamu berdoa dan berpuasa, iblis yang jahat itu pasti dia akan pergi. Lalu saya dapati saudara, doa seperti apa? Tentu kita di sini tidak perlu diajar lagi untuk berdoa. Sejak kecil, apalagi kita hamba Tuhan, jemaat Tuhan, sudah tahu berdoa seperti apa, berdoa bagaimana dan seterusnya. Tapi kita lihat dalam Alkitab, ada 3 jenis doa. Ada doa Farisi. Doa Farisi itu adalah doa cuma di bibir doang, tapi hati tidak. Ada doa murid. Yesus pernah mengajar murid-murid untuk berdoa. Jadi mereka hanya menghafal akan doa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan ada yang ketiga, berdoa di dalam roh. Amin. Berdoa seperti doa Farisi, iblis tidak akan mungkin lari. Berdoa seperti murid, iblis tidak lari. Bapak ini berkata, kami sudah datang kepada murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Mereka sudah mendoakan anak ini, tapi tidak bisa. Apakah tidak hebat doa dari murid? Hebat. Tapi doa murid tidak mampu mengusir roh jahat yang memiliki spesifikasi seperti ini. Lalu doa seperti apa itu? Nah, ini yang perlu kita lihat. Apakah kita hanya sekedar menganggap berdoa seperti cara orang Farisi berdoa? Apakah kita berdoa hanya seperti doa murid yang hanya diajarkan tapi tidak punya kuasa? Tapi dalam Alkitab disebut Efesus 6, bila mana kamu berdoa, berdoalah di dalam roh. Kitab Yudas juga di situ disebut,
Berdoalah kamu di dalam roh. Apa sih itu berdoa di dalam roh? Seperti apa sih berdoa di dalam roh? Yesus dia pernah berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang utama, dengan segenap hatimu, batinmu, segenap jiwamu, akalmu, segenap kekuatanmu. Itu ada beberapa ayat yang ditulis dalam Alkitab. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, segenap batin, dan dengan segenap kekuatan. Berdoa di dalam roh juga. Kita tidak asal berdoa. Harus dengan segenap hati, segenap akal dan pikiran kita, segenap kekuatan kita, segenap batin kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51, di situ diceritakan Daud tergelincir sehingga dia merasa jauh dari Tuhan. Roh Allah meninggalkan dia. Dia berusaha dengan keras. Bagaimanakah untuk bisa melunakkan hati daripada Tuhan? Bagaimana bisa untuk membuat Allah itu rohnya akan kembali lagi kepadaku? Dia katakan di dalam ayat-ayat, di dalam ayatnya yang ke-18 dan seterusnya. Jikalau engkau berkenan untuk mempersembahkan korban bakaran, mungkinkah itu 1000 kambing ekor domba, mungkinkah itu lembu sapi, mungkin begitu banyak. Tapi Daud dia dapati Tuhan tidak berkenan dengan korban persembahan seperti itu. Lalu dia katakan di dalam ayatnya yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, dan hati yang patah, dan hati yang remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah doa di dalam roh. Dikatakan dalam ayat ini, ialah jiwa yang hancur, jiwa pikiran. Ada kehendak, ada perasaan, akal pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita menyatu. Segenap jiwa kita. Bukan mulut kita berkata Tuhan, tapi pikiran kita melayang entah kemana. Mungkin pikiran kita fokus kepada doa, tetapi perasaan kita hambar di dalam Tuhan. Itu bukan sepenuh jiwa. Dikatakan dalam ayat ini, ialah jiwa yang hancur. Pikiran, logika, akal manusia dipatahkan, dihancurkan, seringkali menjadi penghalang dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Seringkali perasaan kita pun seperti itu, keinginan kita pun seperti itu. Harus dipatahkan, harus dihancurkan. Fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Lalu hati yang patah, batin kita punya roh. Hati, batin kita hancur, dan hati yang remuk Tuhan tidak pandang hina. Orang kalau sudah hancur hati, jiwa sudah dipatahkan, hatinya sudah remuk, maka tanpa terasa
Maaf, ingus keluar, meleleh. Makanya ada tisu, ada sapu tangan. Saya khotbah ini karena saya alami pengalaman di dalam melayani Tuhan. Saya tidak puas kalau saya berdoa tidak hancur hati, tidak jiwa dipatahkan. Saya tidak puas. Saya belajar terus menerus melalui persoalan, melalui tantangan, melalui ujian yang besar, membuat hati kita hancur remuk di hadapan Tuhan, membuat jiwa kita hancur. Kita tidak pakai akal kita, tapi kita hanya andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau berdoa, saya sejak dulu saya dapati rahasia doa ini. Saat saya berdoa di gereja, apalagi saya berdoa di rumah, apalagi tengah malam, sudah terbiasa berdoa tengah malam. Hanya tangisan, air mata, bukan tidak ada makan, bukan persoalan yang hebat, tekanan yang luar biasa. Memang kadang-kadang hati yang hancur, jiwa yang patah, membuat apa? Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Sejam, 2 jam, tidak terasa. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hanya air mata yang jatuh, hanya ingus yang keluar. Kita tidak peduli. Daud berkata, tidak engkau pandang hina, mukamu jelek seperti apapun. Ada kalanya orang berdoa, dia masih pada gengsi. Dia pikir, aduh, singkere kitaku larang, mahal. Alisi kita nembekin di reparasi. Saya baru beli semenken yang mahal. Kalau saya berdoa sampai nangis, ada ingus, lalu gimana? Aduh, seringkali kendala seperti itu. Sering. Kalau engkau berdoa hancur hati, hati yang hancur, jiwa yang patah, remuk adanya, bagian rakyat blesan, tidak apa-apa. Dikatakan Tuhan tidak pandang hina. Amin. Jangan baru netes setitik air mata, siap di satu tangannya, boro-boro dilap. Ada ini, berhenti dulu, cari dulu. Bagian air mata meleleh, ingus pun meleleh. Terus Tuhan tidak pandang hina. Di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15, firman Allah berkata apa? Adapun Allah itu bersemayam di tempat yang maha tinggi. Dia maha mulia adanya. Dia maha kudus adanya. Tapi dia mau berdiam kepada orang yang hancur hati. Dia mau berdiam kepada orang yang rendah hati, untuk menghidupkan mereka yang rendah hati, untuk menghidupkan mereka yang hancur hati. Ini janji Tuhan. Amin. Seringkali kita hadapi masalah, hampir setengah mati, problem yang besar, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah tantangan, masalah cobaan silih berganti menimpa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 57 itu, dia akan hidupkan orang yang rendah hati. Mungkin perjalanan kita tertati-tati oleh sebab banyak masalah.
Oleh sebab banyak sekali problem. Ada sakit penyakit yang mungkin kita tidak menakutkan. Banyak hal. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menghidupkan orang yang rendah hati. Dia akan hidupkan orang yang datang dengan hancur hati. Amen. Di dalam Tuhan. Yang ini saya ingin sharing karena saya sudah alami. Saya kalau berdoa di gereja atau di rumah, saya merasa tidak puas kalau tidak datang menghampiri Tuhan dengan hancur hati, dengan jiwa yang patah. Sebab saya tahu dalam pengalaman, kalau saat kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan jiwa yang patah, yang remuk adanya. Di dalam Yesaya 57, di situ dikatakan, meskipun Tuhan ada di Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Kudus, tapi Dia akan datang, Dia akan diam bersama-sama dengan orang yang rendah hati, orang yang hancur hati. Amin. Bayangkan sampai seperti itu. Artinya Tuhan menghargai orang yang rendah hati dan hancur hati dan yang remuk hati di hadapan Tuhan. Seringkali saya berdoa, saya tidak minta apa-apa, tapi hanya tangisan sukacita, tangisan kemenangan, tangisan bahwa kita ada di dalam hadirat dari Tuhan. Amin. Dan saya berani berkata, tidak ada keindahan, tidak ada sukacita yang besar, Amin. Tidak ada damai sejahtera yang melampaui kalau kita tinggal di dalam hadirat dari Tuhan. Amin. Tapi tinggal dalam hadirat Allah perlu harga yang harus kita bayar. Kalau kita tidak mau berani bayar harga, kita sulit menikmati hadirat dari Tuhan. Sulit. Mau kita berdoa 1 hari 3, 4 kali, tidak menikmati hadirat Allah, bagi saya, saya rasa rugi. Kunci dari doa itu menikmati kehadiran daripada Tuhan. Memang seringkali mulai berdoa, pikiran kita kacau, perasaan kita gini, tak enak, keinginan kita bercampur baur, sehingga sulit sekali untuk kita datang merendahkan diri, sulit sekali kita berfokus, sulit sekali kita hancur. Ini pun memerlukan latihan, latihan rohani. Bagaimana membuat kita sampai hancur hati? Seringkali orang pikir, saya nggak tahu bagaimana ya, saya bisa hancur hati, saya bisa patah, remuk hati. Saya dapatkan diri saya. Saya lihat diri saya. Siapa saya dulu? Saya orang berdosa. Dulu saya orang tidak bermakna apapun. Dulu saya orang yang tidak berarti apapun. Dulu saya orang berdosa, akan masuk di dalam api neraka. Tapi Engkau mau menjamah saya. Engkau mau memanggil saya. Engkau mau memilih saya jadi umatmu, apalagi menjadi hamba Tuhan. Melihat pertolongan Allah, kuasa Allah, janji Allah yang diberikan untuk kita. Makin kita merenungkan semuanya itu, membuat kita, Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dengan apakah aku dapat balas kebaikan-Mu Tuhan? Baru kita mulai merenungkan kebaikan Allah, kasih agape mulai datang dalam diri kita. Kasih Allah mulai menguasai pikiran kita, logika kita. Kasih agape mulai menguasai perasaan kita, emosi kita, keinginan kita. Dan kalau kasih Allah telah menguasai akan kehidupan kita,
maka Roh Kudus dia turun mengurapi kita. Amen. Hadirat Allah itu tidak ditahan-tahan. Amen. Yesaya berkata, dia punya tempat di Maha Kudus, Amen. Maha Mulia, Maha Tinggi, tapi dia mau datang kepada mereka yang hancur hati dan remuk hati di hadapan Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Saya katakan ini karena ini pengalaman saya dalam melayani Tuhan. Saya tidak puas kalau tidak menangis di kaki Tuhan. Bukan menangis masalah, bukan menangis persoalan, bukan menangis tidak ada uang, tapi menangis menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itulah berdoa di dalam roh. Saya ingin serius. Nah, ini pengalaman saya dalam mengiring melayani Tuhan. Mungkin ada di sini, mungkin lain lagi. Tapi ini pengalaman yang kami alami. Ada ayat di dalam firman Allah, Mazmur 27. Di situ dikatakan begini. Ayatnya yang ke-8. Hatiku mengikuti firman. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Pengalaman Daud. Firman Allah memberitahu dia, Daud, carilah wajahku. Carilah wajahku. Dan dikatakan di sini, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Seperti apa sih wajah Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu wajah Tuhan seperti apa. Bagaimana Daud mengatakan sih? Firman Allah katakan, carilah wajahku, dan aku mencari wajah, ya Tuhan. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-15, ayat Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tuhan berfirman, cari wajahku Daud. Daud katakan, maka aku cari wajah. Dalam ayat ini, dalam kebenaran aku akan kupandang wajah. Untuk memandang wajah Tuhan tidak sembarangan, harus di dalam kebenaran. Dalam Yohanes 4, waktunya kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Daud disebab dikatakan dalam kebenaran aku mencari wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Kalau itu mungkin malam dia mencari wajah Tuhan. Seringkali kalau kita berdoa kepada Tuhan, wajah kita temukan wajah orang yang berutang sama kita. Sementara kita berdoa, kita temukan orang yang memfitnah dan menyakiti kita. Sementara kita berdoa, yang kita pikirkan bagaimana besok usaha saya, bagaimana besok anak-anak saya. Pada waktu berdoa seringkali bukan wajah Tuhan yang kita temui, tapi problem masalah-masalah kita yang kita temui. Jangan harap kita akan berjumpa melihat wajah dari Tuhan. Bagaimana bisa memandang wajah Tuhan? Tadi sudah saya sampaikan.
dengan rendah hati, dengan patah, jiwa yang lembut di dalam Tuhan. Tuhan turun dan Tuhan datang kepada kita. Dan kalau kita sudah berdoa dengan hancur hati, kita dipenuhi dengan belas kasih agape dari Tuhan, maka hati kita ini penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera daripada Allah. Kita menikmati hadirat dari Tuhan. Saya kalau berdoa, kepala sampai di lantai, kalau sedang menikmati hadirat Tuhan. Lantai yang kepala saya taruh rasanya masih tinggi. Kalau perlu lantai itu ke bawah lagi, kepala saya akan makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Kenapa? Menikmati hadirat Allah. Pada saat kita menikmati hadirat Allah, itu perwakilan dari wajah Allah itu sendiri. Saya kalau berdoa tidak minta banyak sama Tuhan, hanya menangis duduk di kaki Tuhan dan menikmati hadirat Allah, menikmati hadirat Allah. Pantasan Tuhan pernah berkata begini, kamu belum minta pun, aku sudah tahu apa yang ada padamu. Amin. Kenapa? Ada orang berkata, saya sudah minta malah tidak dapat. Tuhan katakan kalau belum minta, bagaimana caranya? Tuhan tahu hati kita. Dia tahu kalau kita sudah datang dengan hati hancur, jiwa yang patah di dalam Tuhan, hadirat Allah turun, menikmati hadirat Allah. Tuhan dia lihat hati kita ini luar biasa. Haleluya. Dia berkata dalam perkataan iman, nak jangan takut. Aku sudah tahu masalahmu. Aku sudah tahu persoalanmu. Aku sudah tahu apa keinginanmu, nak. Aku sudah tahu apa kebutuhanmu. Aku tahu masalahmu seberat apapun. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, haleluya, menikmati hadirat daripada Tuhan. Kenapa Daud sukses dalam perjalanan hidupnya meskipun tidak luput dari banyak sekali tantangan? Rahasianya, dia selalu datang di hadirat Allah. Dia bertemu wajahnya Tuhan di dalam doanya kepada Allah. Saudara-saudara, ini pengalaman saya di dalam melayani akan Tuhan. Dan seperti Efesus 3:20, adapun Dia Allah, Dia akan mengabulkan doa kamu melampaui apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu doakan, sesuai dengan kuat kuasa yang ada di dalam kehidupan kamu. Kalau doa kita memble, kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sampaikan ini karena ini pengalaman kamu. Ada banyak sekali doa yang Tuhan kabulkan melampaui dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Ini pengalaman. Saudara-saudara, kita lihat lagi contoh dalam Alkitab. Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudusnya. Ayat ini mengatakan bahwa Roh Allah membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita manusia terbatas.
kita tidak ngerti. Banyak yang kita tidak tahu. Hal-hal duniawi pun banyak yang kita tidak tahu. Apalagi hal-hal rohani. Tapi roh Allah itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sering seperti itu. Banyaknya masalah, banyaknya tantangan, banyaknya cobaan. Kita sudah nggak tahu harus mulai doa di mana. Kita bingung mau doa apa. Apalagi kalau begitu stres dalam menjalani hidup. Sudah nggak tahu, hanya menangis, hanya menangis. Bagaimana ini, bagaimana ini. Belum selesai, cobaan satu datang lagi. Beban makin berat, makin sulit. Dikatakan dalam ayat ini. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini pertanyaan. Sejak kapan Roh Allah akan membantu kita? Kapan itu? Dia akan membantu kita. Di dalam ayat ini Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus, Roh hikmat, Roh marifat, Roh kebijaksanaan. Apakah Roh Kudus itu yang akan membantu kita di dalam doa? Tapi dia lihat kita, roh kita padam. Di dalam Amsal berkata begini, roh manusia adalah pelita daripada Allah. Amin. Kalau pelita kita mati, pelita kita redup. Alkitab katakan, roh manusia pelita Tuhan. Kalau redup mati, berarti kita bukan pelitanya Tuhan. Ini harus kita tahu. Kita berdoa. Roh Kudus lihat, astagfirullah. Pelita redup hampir mati. Pelita tinggal sembuh. Roma 12 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah akan Tuhan. Tuhan ingin kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh seperti ini. Tapi harus dimulai dengan roh yang berapi, roh yang menyala-nyala. Amin. Tesalonika berkata, jangan padamkan roh, biarlah rohmu tetap hidup menyala. Seringkali dalam kesibukan kita, dalam kemalasan kita, kebodohan kita, kita lupa pelita kita sudah mengecil, sudah mulai redup. Saya masih ke gereja, saya masih berdoa, tapi sudah tidak ada apinya lagi di situ. Saudara-saudara, bagaimana roh membantu kita kalau api kita sudah padam, api kita sudah redup? Tapi firman Allah ini katakan, roh Allah akan membantu kita. Haleluya. Dalam ayat ini dikatakan untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dia lihat, luar biasa anakku ini. Dia datang merendahkan diri. Dia datang dengan jiwa yang patah. Dia datang dengan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Yesaya 57:15. Meskipun Tuhan tempat tinggi, maha mulia, maha kudus, tapi Dia akan tinggal kepada mereka yang rendah hati dan hancur hati, dan menghidupkan mereka yang rendah hati, menghidupkan mereka yang hancur hati. Tugas kita datang dengan hati hancur, datang dengan jiwa yang patah remuk di dalam Tuhan, sehingga hadirat Allah turun, kasih agape meliputi kita, dan Roh Kudus lihat itu. Wow, ini anakku luar biasa, banyak masalah tapi dia tetap berdoa, banyak tantangan tapi dia
tetap semangat. Banyak ujian, tetapi dia tetap maju mengiring Tuhan, melayani akan Tuhan. Tidak sedikit tantangan yang aku izinkan terjadi, tapi lihatlah rohnya tetap hidup dan tetap menyala. Roh Kudus tidak segan-segan. Untuk apa? Membantu orang-orang ini. Roh Kudus tidak sembarangan. Males doa, berita Israel, tinggal sungguh. Bagaimana Roh Kudus mau bantu seperti itu? Sudah pada. Tapi kalau berita kita tetap menyala oleh api Pentakosta, haleluya. Amin. Kita lihat sudah, Roh Kudus tidak diminta, dia akan membantu kita di dalam doa-doanya. Bahkan dengan apa dikatakan di sini, dengan ayat ini katakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia tidak berdoa asal berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Roh Kudus. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan. Bapa, lihatlah anakku ini. Dia perlu ditolong. Dia perlu dibantu. Dia perlu dibela Tuhan. Tolonglah dia dalam masalah yang besar. Tidak ada yang menolong. Dia terus dengan keluhan-keluhan yang mendalam kepada Bapa di dalam surga. Sebelum dijawab dia terus mengeluh. Mengeluh terus minta kepada Bapa. Tolonglah anakku. Tolonglah hambamu ini. Tolonglah. Sampai Tuhan memberikan pembelaan dan pertolongan. Makanya dalam ayat yang ke-27, Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah tidak bisa dibohongi. Kita keluar air mata, mungkin air mata buaya. Kita keluar air mata, mungkin itu karena kita memang lagi putus cinta. Kita keluar air mata, mungkin air mata buaya. Tapi Tuhan, ayat ini dikatakan, dia menyelidiki hati nurani. Amin. Kepada umatnya yang sedang dalam kesukaran dan kesulitan, dia datang dengan hancur hati. Dia datang dengan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, dia tahu hati nurani orang ini, saya dan saudara. Benar, hati nuraninya tulus, hati nuraninya murni. Dia pantas untuk ditolong, dia pantas untuk dibela, dia pantas untuk diberkati. Makanya ayat ini mengatakan bahwa mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah Bapa katakan, oke, Roh Kudus, tidak masalah, lakukan saja, doakan saja. Hati nurani jemaat ini, ibu ini, bapak ini, dia hati nurani bersih di hadapan Tuhan. Allah menyelidiki hati nurani. Allah tidak bisa ditipu. Dan Roh Kudus melihat ini, dia tidak segan-segan untuk membantu kita di dalam segala doa kita. Itulah yang kita lihat, berdoa di dalam Roh Kudus. Memang berdoa dalam Roh tidak main-main, memerlukan perjuangan, mematahkan keegoisan kita. Harus datang dengan rendah hati, hancur hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat hadirat Tuhan. Jenis ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puasa mempunyai kuasa yang luar biasa. Dalam Alkitab diceritakan di dalam kitab Esther, seorang panglima besar Haman benci kepada umat-umat Allah, dan dia berniat untuk membinasakan semua umat-umat Allah yang ada di kota Susa dan seluruh jajahan dari kerajaan Ahasveros Media Persia. Tidak sedikit, 127 daerah begitu luas, dari India sampai Ethiopia, Afrika Utara. Besar sekali kerajaan daripada Ahasveros ini. Dia minta kepada raja, izinkan dia akan menggunakan suatu suku, yaitu
suku Yahudi untuk memunahkan mereka. Raja tidak teliti dan raja memberikan cincin meterai. Waktu ditulis undang-undang itu dibumbui dengan meterai cincin raja. Undang-undang memunahkan orang Yahudi dibunuh, maka itu ada undang-undangnya. Waktu didengar oleh Mordekai, dia suruh orang pergi temui Esther, keponakannya yang jadi ratu, bahwa Haman telah merencanakan kejahatan yang luar biasa bagi kita umat-umat. Dia kasih tahu akan dibunuh semua dari 127 daerah semua, apalagi yang ada di kota Susan, ibu kota dari kerajaan itu. Lalu Mordekai katakan, carilah jalan untuk kita bisa luput. Menghadaplah kepada Raja Ahasveros. Ratu Esther berkata, telah 30 hari aku tidak pernah dipanggil oleh raja. Dan kalau aku nongol tanpa dipanggil, cuma ada 2. Saya dipancung kepalanya, mati. Dan kalau saja dia ulurkan tongkat emasnya, berarti itu saya masih bisa hidup. Lalu apa kata Esther? Sudahlah, biarlah katakan kepada umat-umat Allah, berpuasalah 3 hari 3 malam. Seluruh umat Allah doakan saya. Saya pun dengan dayang-dayangku, kami akan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan selesai itu, baru saya akan menghadap raja. Dan kalau waktu aku menghadap raja, kalau toh aku memang mati, biarlah aku mati. Hebat Esther. Tapi berpuasalah dulu untuk aku menghadap raja. Selesai puasa 3 hari, Esther dengan imannya, kekuatan doa puasa, dia maju. Logika manusia berpikir, Esther tidak makan 3 hari 3 malam, wajahnya pasti berubah. Dia tidak dalam kondisi fisik yang baik. Mungkin bukannya pucat, tidak makan, tidak minum. Dia biasa makan enak. Tapi pada waktu dia berjalan menuju takhta raja, waktu raja melihat, luar biasa si Esther. Tuhan membuat wajah dan mata dari raja melihat Esther begitu cantik luar biasa. Dia sudah ketemu sering dengan Esther, sangat mempersona. Ini ratuku. Ratu itu bukan cuma Esther, banyak. Begitu anggun dia sedang berjalan menuju ke takhta. Luar biasa, sangat menarik. Sehingga pada waktu dia sampai, raja ulurkan tongkat emasnya. Berarti dia tidak mati. Hasil doa puasa, tidak mati dia. Amin. Malah raja berkata apa? Hai Ratu Esther, apakah yang engkau inginkan kuberikan padamu? Setengah kerajaan pun aku akan berikan kepadamu. Kok bisa seperti itu? Esther yang sama dia nikahin beberapa waktu lalu. Tapi saya sangat yakin berkat doa puasa 3 hari 3 malam, dayang-dayang berpuasa, umat Allah berpuasa, Esther tampil. Memang fisiknya tidak berubah, malah mungkin kurus, tapi ada kemuliaan Allah menutupi Esther. Haleluya. Ada kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, sehingga raja memandang tidak ada kematian. Raja memandang
Malah raja berkata, Ratu Ester, setengah kerajaanku aku akan berikan kepadamu. Wow, setengah kerajaan. Esther tidak minta itu. Kenapa raja berkata seperti itu? Ada sesuatu yang Allah lihat pada Esther. Kemuliaan Allah ada sama anak-anak Tuhan yang Amen. suka berdoa dan suka berpuasa. Haleluya. Malah Esther tidak minta emas, tidak minta rumah istana, tidak minta. Kuberikan setengah kerajaan ini kepadamu, Esther. Kalau saja kita berdoa puasa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, hati yang hancur di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat wajah kita lain dari yang lain. Wajah kita mungkin tidak secantik, tidak segagah orang lain, tapi ada kemuliaan Allah Amen. yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kemuliaan Allah ada dalam diri saya dan saudara, oh haleluya, ada tawaran raja. Hai Esther, setengah kerajaan aku berikan padamu, Esther. Di tempat kita, pelayanan kita, di sekitar kita, ada banyak Ahasveros yang Allah pakai. Wah, tidak mungkin. Saya begitu. Kalau kita berdoa seperti tadi, berpuasa dengan sungguh-sungguh, ada Ahasveros yang Tuhan siapkan untuk memberikan sebagian harta miliknya. Anak kami Jerry ada pelayanannya perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Memulai dari sekolah minggu hanya sedikit, mendapatkan rumah dikasih. Jemaatnya hanya mulai dari sekolah minggu 12. Puji Tuhan, kami mendoakan dan mereka sungguh-sungguh melayani. Ada sekolah minggu mereka bisa sampai 70 orang. Dan anak-anak remaja, pemuda dan orang dewasa bisa sampai 80 orang. Tempat yang mereka pakai direnovasi berkali-kali, bisa masuk 150 orang. Minggu lalu kami ada di sana. Ada jemaat masih keluarga dari Lombok. Berapa kali dia datang beribadah, tidak boleh. Karena tempat itu memang aksesnya sulit. Perkampungan yang sudah dibungkus dengan perumahan-perumahan yang elit. Setiap mereka datang, jalan ditutup karena ada hajatan. Ada orang kawin lah, inilah itu. Jadi tidak jadi. Lalu bulan lalu mereka berkata, Jerry, kalau kamu punya tempat begini, susah kamu akan maju. Kamu cari tempat yang strategis. Tapi anak kami katakan, wah itu ada, tapi itu harganya cukup mahal. Sekitar 10 juta 1 meter. Tidak apa-apa. Lalu dilihat, kami pun mampir dan lihat dan mendoakan tanah tersebut, sebab masih dalam proses transaksi. Awal pertama mereka ambil 300 meter persegi. Mereka juga punya rumah, tapi tidak jauh dari situ. Itu fokus untuk gereja. Tapi harganya sudah dimurahin sama developer pemilik daripada perumahan besar. Itu perumahan elit. Ada mungkin perumahan di situ, wah klasternya banyak sekali. Ada sekolah-sekolah yang bagus, mahal-mahal di sekitar itu. Bahkan di samping tanah itu ada sekolah internasional. Dia katakan ini yang tepat, jauh dari pemukiman, tidak ada yang akan mengganggu. Tapi harganya diturunin sampai 2,5 miliar. Logika manusia tidak mungkin. Tapi saudara, waktu kami pergi minggu lalu, ada seorang anak Tuhan
menjadi Ahasuerus. Jadi Greg maju. Pertama saya kasih 1 miliar. Oh, hebat. Ini Ahasuerus. Baru berapa hari sampai detik ini sudah 1.250.000 terkumpul. Saya katakan sama anak saya, pasti jadi akan banyak Ahasuerus yang ada di daerah sana, di tempat manapun akan dipakai oleh Tuhan. Makanya dia maksa ikut doa puasa dia jauh-jauh dari Surabaya, karena dia berkata, papi mami saya berdoa puasa dari 43 tahun lalu, dan Pak Tuhan ditolong oleh Tuhan sampai sekarang. Saya juga tahu Tuhan yang sama pasti akan tolong. Baru melangkah, separuh sudah ada. Pasti. Jangan kita takut. Meskipun roh yang jahat ini, yang membawa orang dibinasakan di air, membawa kepada api. Apa itu? Di dalam Wahyu 17, di situ dikatakan, oh tidak apa kita baca karena ini perlu juga. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Roh jahat spesifik ini membawa membinasakan orang ke air dan kepada api. Wahyu berkata, air yang banyak itu bicara masa orang yang banyak. Sekarang iblis memakai air, masa yang banyak, orang yang banyak, untuk bisa menghancurkan siapapun. Ingat tahun 98, banyak sekali masa yang merusak gereja, membakar gereja. Masih ingat? Di Nepal belum lama, masa yang begitu banyak membakar gedung-gedung, tentara, polisi tidak bergerak. Bulan Agustus kemarin di Jakarta, beberapa kota besar di luar Pulau Jawa, masa datang dengan jumlah yang begitu banyak, merusak, menjara, dan membakar. Roh yang jahat membawa kepada air. Dia memakai massa dengan jumlah yang banyak dan api untuk menghanguskan dan membinasakan. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Ini roh ini sangat jahat. Polisi pun tidak bisa berdaya, tentara pun tidak bisa berdaya. Siapa yang bisa lawan? Sekarang kita ada pada masa seperti ini. Saya pernah datang di Denlock memimpin acara kematian anak pendeta di Kota Stokholm. Lalu kata Tante Evi, ini nanti sambutan keluarga, tolong nanti si Bapak Jenderal Montolalu, saya lupa namanya, ini masih sepupu, sahabat sana, istri ayah. Lalu dia sambutan kecil, pendek, tapi dia sekalian memberitahu, saudara-saudara, saya minta maaf, waktu kejadian pencarahan dan pembakaran gereja, saya sebetulnya ada di dalam. Dengan perangkat saya, anak buah saya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan ribuan orang yang sudah dirasuk oleh setan seperti roh jahat, membawa kepada orang banyak, memakai orang banyak, dan juga api untuk membakar. Sekarang kita ada di situasi yang seperti ini.
Yesus berkata, roh jahat yang sejenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan berpuasa. Haleluya. Makanya saudara, kita sangat bersyukur tempat ini dan keluarga sedang yang membiayai. Kita tinggal duduk berdoa. Aduh, terima kasih sekali Tuhan. Mencari lokasi seperti ini sangat sulit. Kalau kita manfaatkan ini sebaik-baiknya, sebab dari doa dan puasa kita akan mampu menangkal iblis roh jahat yang luar biasa ini, mempergunakan massa untuk menghancurkan, menggunakan api untuk membinasakan. Tapi jangan kita khawatir. Kalau kita kuat di dalam berdoa, kita kuat di dalam berpuasa, haleluya. Seperti Esther, saudara-saudara, apa yang terjadi kita lihat dalam Alkitab. Mordekai yang telah dikuasai setan itu, justru dia disulahkan. Haman disulahkan. Malah Mordekai anak Tuhan menggantikan dia panglima besar dari Ahasveros. Seluruh kerajaan daripada Ahasveros takut menjama umat-umat Allah karena Mordekai sebagai kedua dari kerajaan daripada Ahasveros. Allah yang sama menyertai zaman dulu Esther, Allah yang sama juga akan menyertai saya dan saudara. Doa dan puasa itu, haleluya, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita berdiri sama-sama, kita mau masuk ke dalam doa.